Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nigusti Ayeltari Saratna Pratnyamita dengan NIM 2017041155. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kriteria, konsep, dan permasalahan UMKM. Jadi UMKM merupakan salah satu unit usaha yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan adanya sektor UMKM, angka pengangguran akibat ketidakmampuan tenaga untuk mendapat tempat kerja menjadi berkurang. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan banyak menyerap tenaga kerja, berarti UMKM mempunyai peran strategis dalam upaya pemerintah dalam menerangi kemiskinan dan pengangguran. UMKM memiliki dua kriteria yang berbeda. Yang pertama, kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah, milik warga negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak memiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, dan berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Kriteria UMKM yang kedua berdasarkan tingkat usaha, jumlah dan omset penjualannya, yaitu usaha mikro memiliki aset maksimal 50 juta dan omset maksimal 300 juta. Usaha kecil memiliki aset di atas 50-500 juta dengan omset di atas 300 juta sampai 2, miliar. Dan usaha menengah di atas 500 juta sampai 10 miliar dengan omset di atas 2, miliar sampai 50 miliar. UMKM memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, ciri usaha mikro antara lain, yaitu jenis hasil usahanya tidak tetap, dalam arti mereka bisa sewaktu-waktu berubah usahanya. Tempatnya atau bahasanya sederhana, artinya tempat usaha mereka tidak tetap dan suka berpindah-pindah, tidak memiliki sistem administrasi walaupun yang sederhana sekalipun, dan tidak jarang juga mereka tidak memisahkan keuangan usaha dengan keuangan biaya pengeluaran keluarga, dan sumber daya manusianya belum begitu profesional. Yang kedua, ciri-ciri usaha kecil yaitu jenis barang atau komoditi yang diusahakannya umumnya sudah tidak tetap atau gampang berubah. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas seperti NPWP. Dan sumber daya manusia atau pengusaha memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Dan ciri-ciri yang ketiga yaitu usaha menengah sebagai berikut: telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jam sostek, pemeliharaan, kesehatan, dan lain-lain. Yang sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP atau upaya pengelolaan lingkungan. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan, dan pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM memiliki dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu keterbatasan modal dan akses pembiayaan modal. Kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan permodalan ini artinya faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha, dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun-temurun. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu adanya iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, yang dimana upaya pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik bruto atau PDB, dan terbatasnya sarana dan prasarana usaha, artinya kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Konsep UMKM. UMKM secara umum adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, yang dimana merupakan satu metode baru dalam kegiatan perniagaan atau perdagangan. Ada juga yang mengartikan bahwa UMKM adalah suatu usaha perniagaan yang pengelolaannya dilakukan oleh individu atau perorangan, serta badan usaha dengan lingkup kecil yang lebih dikenal dengan istilah mikro. Solusi untuk mengatasi UMKM.
Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dan langkah-langkah yang selama ini telah ditempuh, maka kedepannya perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penciptaan iklim usaha yang kondusif. Yang kedua, bantuan permodalan. Yang ketiga, perlindungan usaha. Yang keempat, pengembangan kemitraan. Yang kelima, pelatihan. Yang keenam, membentuk lembaga khusus. Dan yang ketujuh, mengembangkan sarana dan prasarana. Sekian hasil yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.